Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Adik-adikku yang terkasih, remaja pemuda gereja. Hari ini ibadah kita yang kesekian kali kita beribadah di rumah. Kita terus percaya sekalipun kita berjauhan, tetapi di dalam kasih Kristus dengan media ini kita boleh saling menyapa, saling menguatkan di dalam setiap doa-doa kita, di dalam setiap sapaan kita. Terlebih-lebih pada hari ini sapaan firman Tuhan untuk mengingatkan kita, menegur kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 10, demikian dikatakan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu berbuat baik ini adalah ajaran setiap orang tua, mau apapun agamanya. Ini adalah ajaran setiap orang tua kepada anak-anaknya, terlebih-lebih kita, anak-anak Tuhan, mulai dari kecil, dari sekolah minggu kita sudah diajari untuk selalu berbuat baik. Karena di dalam prinsip berbuat adalah ketika kita melakukan yang baik, maka kita pun akan menerima balasan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga inilah yang banyak diartikan orang untuk melakukan perbuatan baik karena dia mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada dirinya. Itu benar. Tetapi banyak yang salah. Salahnya apa? Karena ketika dia melakukan kebaikan, dia salah menunggu kebaikan itu datang dari mana. Ketika dia melakukan kebaikan kepada seseorang, maka dia mengharapkan kebaikan dari orang itulah yang akan kembali kepadanya. Padahal bukan seperti itu. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, atau membalaskan kebaikan orang yang sudah berlaku baik kepada kita, atau kita melakukan kebaikan karena kita menunggu kebaikan dari dia, itu adalah hal yang biasa. Itu yang dilakukan banyak orang. Setiap orang berbuat baik, maka dia mengharapkan kebaikan. Kebaikan dari mana? Dari orang yang dia buat. Sehingga ketika pola pikir, ketika prinsipnya seperti itu, maka orang-orang sering banyak kecewa. Karena apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Orang yang dia tolong justru tidak tahu berterima kasih menurut dia. Orang yang dia bantu tidak membalaskan kebaikannya pada satu waktu kepada dia. Jadi dia merasakan satu kekecewaan. Karena apa? Karena dia salah menunggu, salah menantikan balasan kebaikan yang sudah dia lakukan. Kalau di dalam perikop ini adalah memberi tanpa syarat. Tanpa menunggu ketika saya menolongmu maka engkau akan menolong saya. Tidak. Tetapi ketika saya menolong karena memang saya harus menolong. Ketika saya memberi karena saya harus memberi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah jasamu? Katanya di dalam Lukas 6. Orang jahat saja akan berbuat baik kepada teman-temannya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, kita nggak ada apa-apanya, nggak ada spesialnya. Ya, apa jasamu? Katanya dalam Lukas 6. Tidak ada yang diperhitungkan di sana. Tetapi di dalam perikop ini, bagaimanapun situasinya, kondisinya, kita berbuat baik tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat bagaimana kondisinya. Ketika kita harus berbuat baik, maka kita melakukan kebaikan. Dan yakinlah, kebaikan yang kita buat itu akan kembali baik kepada kita. Tapi yang perlu kita ingat, dari manakah itu akan datang? Bukan dari dia yang kita tolong. Bukan dari orang-orang yang kita bantu. Bukan. Tetapi dari Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita menolong orang-orang yang sedang kesusahan.
Ketika kita memberikan perhatian kepada orang yang perlu kita perhatikan, kita melakukannya kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan, karena tanda kita mengenal dan mencintai Tuhan adalah melakukan kebaikan kepada semua orang. Perikop kita pada hari ini adalah memberi. Prinsip atau standar memberi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah memberi tanpa syarat. Bukan karena saya harus, bukan karena saya supaya dihargai, bukan supaya saya dihormati, bukan supaya saya dibalaskan kebaikan nanti, bukan. Memberi tanpa syarat artinya apa? Saya harus memberi karena saya sudah menerima. Dari mana kita menerima itu? Dari Tuhan. Bagaimana kita menerimanya? Dengan pengorbanan Yesus, kita sudah lebih dulu menerima apa yang harus kita berikan kepada orang lain. Apa yang harus kita berikan adalah buah-buah iman, buah-buah kehidupan yang berbuah melalui firman Tuhan yang hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap hari. Karena itu, kalau kita memberi, karena kita menunggu balas dari dia atau jawaban dari orang yang kita tolong, itu jauh dari standar kasih atau standar memberi menurut Yesus Kristus. Tetapi standar memberi menurut Yesus adalah merelakan, mengikhlaskan, memberi tanpa syarat. Di dalam situasi kondisi kita sekarang ini, mungkin kita sudah menjalankan bagaimana kita untuk ambil bagian di dalam menolong teman-teman kita yang sedang terdampak COVID-19 ini. Periode pertama kita sudah memberikan bantuan kita kepada teman-teman kita, dan sekarang kita masih terus menggalang dana dan kita akan mendistribusikan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya, di sini sungguh-sungguh keikhlasan hati kita diuji. Apakah kita hanya mengikuti tren, mengikuti orang-orang yang sedang melakukan donasi atau pengumpulan dana untuk orang-orang korban coronavirus ini? Apakah hanya tren saja? Kalau kita hanya melakukan tren atau ikut-ikutan saja, maka kita jauh dari standar Kristus. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita tergerak hatinya dari dalam untuk menolong saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh terdampak. Dan pertolongan kita pun berdampak di dalam kehidupan mereka. Pertolongan kita terasa, jadi nggak asal-asal. Ketika kita memberi orang lain, ya diterima, tapi nggak terasa. Tapi bagaimana pemberian kita dengan kemampuan kita itu bisa terasa kepada orang yang kita tolong. Itulah yang menurut sesuai dengan standar Tuhan. Dan seperti itulah sekarang yang sedang kita lakukan. Adik-adikku, mungkin kalian sudah mengumpulkan donasi-donasi, dana-dana kalian untuk saudara-saudara kita. Kalau saya sangat setuju, dan ini sesuai dengan perikop kita pada hari ini. Bukan kita tidak perlu atau tidak memikirkan orang lain, tetapi saya lebih setuju kalau kita lebih memikirkan dulu diri kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Siapa yang paling membutuhkan? Kalau saya seperti itu. Dan saya pun melihat adik-adik kayaknya arahnya memang seperti itu, dan saya bangga dengan kalian. Dan teruskanlah seperti itu. Sama dengan perikop ini, kita mengasihi semua orang, banyak orang bila kesempatan masih ada. Tetapi terlebih dahulu kepada teman-teman seiman, ada prioritas. Kita melihat jemaat di mana-mana banyak orang yang kesusahan. Jangan kita ujuk-ujuk langsung pergi ke sana, orang yang di sekitar kita pun tidak kita tolong. Kalau kata orang Batak, janganlah kita unang mahita songon halak parsoduk nagajang. Sendok nagajang itu sendok yang gagangnya panjang. Kebayang gak kita kalau kita sendoknya panjang, gimana kita mau makan? Sendok kita kan karena segini aja ya, makanya kita bisa makan.
Kalau sendok yang gagangnya panjang, kita gimana makan? Ya, gimana coba? Susah. Kita sendok makan kita, gimana kita nggak bisa masuk ke mulut kita? Di sebelah kita, nggak bisa kita nyuapin, nggak, karena terlalu panjang. Misalnya kita punya sendok yang gagangnya 1 meter, orang yang di samping kita nggak bisa kita suapin. Kenapa kita bisa menyuapin? Karena sendok kita hanya 1 jengkal, kita bisa menyuapi. Lalu supaya sendok kita ini berguna, sendok tenaga jangon asa marguna asangon dia. Ya kita sendok, kita kasih orang yang jauh di depan kita. Benar ya? Iya benar. Prinsip memberi janganlah seperti itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa. Dan harus kita lakukan. Tetapi prioritas dulu. Jadilah orang yang memakai sendok yang pendek saja. Supaya orang-orang di sekitarmu ini makan. Setelah orang-orang sekitarmu ini makan. Kau masih punya makanan yang berlimpah. Barulah kau bagikan kepada orang lain. Pakailah sendok yang panjang itu. Supaya orang lain pun bisa makan. Ya. Jadi seperti itu ya adik-adikku ya. Bagaimana kita orang Kristen dituntut? Dituntut untuk terus konsisten. Ya. Ini konsistensi ini perlu ini. Sampai berapa lama kita setia di dalam melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi prinsipnya kalau kita tidak mendapatkan balasan pasti dia tidak akan bertahan. Pasti dia berubah. Tetapi karena kita sudah di dalam Tuhan, maka kita akan konsisten. Konsistensi kita teruji ketika kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai berapa lama kita bertahan. Ya, konsisten di dalam melakukan kebaikan di dalam hidup. Baik atau tidak baik waktunya. Seperti di mana tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 2 itu kan. Bagaimana Timotius diajar oleh Paulus untuk terus memberitakan firman. Untuk terus melakukan kebaikan. Baik atau tidak baik waktunya. Seperti itu juga kita anak-anak Tuhan. Di dalam setiap kondisi jangan pandang bulu. Jangan lihat-lihat waktu. Oh nantilah. Masih ada kesempatan kok tunggulah. Jangan. Kalau sekarang kita bisa berbuat lakukan. Jangan tunggu. Karena kesempatan tidak datang berkali-kali. Kalau orang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi saya masih beri toleransi ya. Kesempatan tidak datang berkali-kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tetapi kesempatan yang sama itu tidak akan datang berulang. Ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menolong orang lain, tolonglah. Karena ada saatnya kita tidak bisa menolong orang lain. Dan jangan sampai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan tidak mau menolong orang lain yang kesusahan. Adik-adik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seperti di dalam lagu hidup ini adalah kesempatan. Setiap kita tahu menyanyikan itu. Setiap kita dengan manisnya melantunkan lagu itu. Untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini hanya kesempatan. Kesempatan itu tidak datang berulang. Selagi kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Berbuat baik kepada semua orang. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya harta untuk dibagikan. Apakah kebaikan itu diukur dari materi saja? Tidak. Kebaikan itu tidak diukur dari materi. Tapi bagaimana kepedulian kita, bagaimana perhatian kita, bagaimana kita mengerti situasi, kondisi dan memakluminya, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, itu adalah satu wujud pemberian. Jadi pemberian itu tidak terukur atau dihitung dari sisi materi saja. Bukan berarti materi tidak perlu. Tetapi kita memberikan, selalu saya katakan, kita memberikan sesuai dengan porsi kita. Siapa yang bisa memberi materi, uang, silahkan berikan. Yang bisa memberi 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah, berikanlah sesuai dengan porsimu. Banyak orang kan? Dia katakan, yang penting kan ikhlas. Iya, penting ikhlas. Kalau misalnya dia punya uang 1 juta, dia mau nyumbang 10.000, ikhlas nggak? Ya pasti ikhlas lah, orang cuma 10.000 ini. Kan gitu.
Kalau perkara ikhlas, ikhlas semua. Tapi bagaimana kita memberikan apa yang tidak bisa, yang tidak kita miliki, itu yang ikhlas sebenarnya. Jadi saya cuma punya uang 100 ribu. Kalau saya kasih 100 ribu, saya tidak punya uang lagi. Oke, kalau gitu saya bagi. Saya kasihlah 50 ribu, untuk saya 50 ribu. Itu bagus. Lebih bagus lagi, oke saya kasih 75 ribu. Karena 75 ribu ini bisa menolong banyak orang. Saya kan hanya sendiri. Saya cukuplah 25 ribu saja. Tadi uangnya 100 ribu contohnya. Kan gitu. Itu lebih luar biasa. Karena apa? Karena dia punya iman. Dia akan dicukupkan dengan 25 ribu. Tuhan akan menolong dia dan membantu dia untuk hidup dengan 25 ribu. Bukan kita mau petantang-petenteng. Oh tidak. Tidak. Tetapi orang yang percaya, dia tidak akan pernah menyerah, dia tidak akan pernah meragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itulah yang saya alami di dalam hidup saya. Sekalipun terkadang ketika sendiri sepertinya melamun, aduh gimana besok ya. Tapi ketika mata ini terbuka, hati ini merasakan sentuhan Tuhan terus terjadi. Dan itu terlihat nyata. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Semua kita terdampak. Tapi semua kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini harus jadi berkat. Jadi kalau adik-adik juga suruh mengumpulkan persembahan. Jangan hitung-hitung, aduh aku ini berapa sih yang harus kumpul. Gak apa-apa kamu mau kasih 2 ribu, kasih 5 ribu, kasih 10 ribu, kasih 20 ribu. Berikanlah yang patut kamu berikan. Ya, berikan yang patut kamu berikan. Jangan hitung-hitung. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Tahu kok Tuhan. Kamu kasih 100 ribu, Tuhan tahu. Kamu gak punya uang, kamu cuma punya 100 ribu. Tuhan tahu. Kamu kasih 10 ribu. Padahal kamu cuma punya uang 20 ribu, Tuhan tahu. Jadi bukan masalah nominal. Tetapi nilai pemberian yang kau berikan dengan sukacita untuk Tuhan. Seperti itulah yang kita lakukan kepada setiap orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Terutama kepada saudara-saudara seiman. Sekarang di situasi sulit ini, kau sedang diuji. Mampu gak kamu berbuat baik? Kalau tema kita pada hari ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu. Jemu itu artinya bosan. Jangan bosan. Teruslah. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Lanjutkan terus. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pakailah kesempatan ini dengan baik. Yang diberikan Tuhan untukmu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam situasi kondisi, teruslah tebar kebaikan. Ya, baik itu di dalam perbuatanmu maupun di dalam perkataan. Saya katakan minggu lalu, kata-katamu pun bisa menjadi berkat. Kata-katamu pun bisa menjadi sukacita bagi orang lain. Dan itu pun adalah persembahan yang baik. Karena itu teruslah berbuat baik. Jangan berhenti, jangan jemu. Kapanpun, dimanapun. Berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu. Tetapi lebih dulu kepada saudara-saudara seiman. Berbuat baik kepada semua orang. Tetapi lebih dulu kepada orang-orang yang ada di rumahmu, keluargamu, saudara-saudaramu. Tidak usah jauh-jauh dulu, tetapi mulailah dari rumah, dari lingkungan masyarakat terkecil, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, berbuat baik di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kesempatan tidak datang 2 kali, apalagi berkali-kali. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kebaikan yang datangnya dari Tuhan akan diberikan kepadamu indah pada waktunya. Amin.